Magic atau sulap itu adalah karya seni yang memanjakan para penontonnya dengan kejutan-kejutan keajaiban. Memberikan hiburan dan pasti mendatangkan kebahagiaan. Maka dari itu perkenalkan saya Marcel Radival, so enjoy a magical night with Marcel Radival, sulap merah Indonesia. Iya, boleh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, ini sebelumnya saya mau menceritakan kenapa saya bisa sampai suka ke dunia magic. Pertama kalinya nih ya, dulu karena ada sebuah alat yang bernama ring and chain. Pernah ngeliat di sini? Pernah tahu ya? Ya betul. Ini permainan pertama yang saya bisa pada saat itu. Nah, walaupun ini udah bisa dibilang cukup lama, tapi keajaibannya masih menarik untuk ditonton. Dulu awal pertama kali saya lihat, saya tertarik karena saya pikir ketika ring ini dijatuhkan, pasti akan jatuh. Tapi ketika ada seseorang yang mempraktekkan, ketika ring ini dimasukkan ke kalungnya, dan ketika dijatuhkan seperti ini, lalu menyangkut seperti ini, pada saat itu saya takjub tuh. Dan sebenarnya bukan hanya satu keajaiban, ada beberapa keajaiban lainnya. Contohnya benda padat menembus benda padat. Mungkin di sini agak jarang nih melihat keajaiban yang lainnya selain yang ringnya nyangkut di kalung. Maka dari itu saya mau menunjukkan di sini. Butuh orang penonton di sini satu orang ya. Saya butuh ada sesuatu buat dilempar nggak? Kursi atau palu mungkin? Ada nggak? Ah iya betul. Boleh. Oke, siap. Nah, sini saya punya kayu ya. Jadi yang kepalanya kena ini, maju ke panggung ya. Ya, tenang, tenang. Ini kayaknya pada tegang. Enggak, ini spons. Enggak. Ya, jangan panik. Ini sebelah mana nih? Sini aja deh, coba ya. Ya, yang terdekat lah pokoknya. Iya, boleh. Namanya siapa, Pak? Nanda, oke, boleh di sini, Mas Nanda. Oke, sebelumnya pernah ngelihat benda padat nembus benda padat? Belum pernah. Mau dicek dulu, mungkin? Ya, lingkarannya normal ya, beneran nggak ada magnet-magnetan dan sebagainya ya? Nggak ada ya. Ini boleh dicek juga, kalungnya. Normal? Normal, oke. Boleh dipegang seperti ini, Mas Nanda. Gitu. Pakai 2 jari. Nah. Pegang yang kenceng ya. Lihat. Ring ini kan benda padat ya. Terus kalungnya juga benda padat, betul ya. Dan kalau ini ditarik nggak mungkin bisa keluar dong. Betul ya. Yah, putus. Ya harusnya nggak putus ya. Ini saya ikat aja nih. Bentar. Oke. Seharusnya ini nggak bisa keluar ya. Betul ya. Lihat. Ini kalau saya ikat seperti ini, saya ikat lagi kayak gini, 1, 2, bentar jangan ditarik, terputus lagi. Semangat lah. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih Mas Nanda. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Jadi itu adalah permainan sulap pertama yang membuat saya tuh tertarik dengan dunia magic. Nah, lalu ketika saya mencari tahu lagi nih dunia magic lebih dalam, ternyata ada sebuah keajaiban menggunakan ring. Ini adalah sulap tertua nomor 2 di dunia. Tapi sulap ini bisa dibilang masih menarik banget untuk dipraktekkan di zaman sekarang. Nama magicnya adalah linking ring. Nah, ya linking ring ini mengenalkan kita tentang benda padat bisa menembus benda padat. Oh apa nih? Oh gerakan lambat ya. Ini apa nih? Lama. Dideketin menjauh, deket kayak cewek aja. Dideketin menjauh. Wih luar biasa. Oke. Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke. Jadi magic ini menggunakan 4 buah ring seperti ini.
1, 2, 3, dan 4 ring. Ini dulu diciptakan pertama kali untuk mengenalkan ke manusia, ke masyarakat, bahwa benda padat bisa menembus benda padat. Contohnya seperti ini. Gini. Awalnya, enggak, mungkin di sini itu enggak nembus. Betul memang. Awalnya diciptakan ini enggak nembus. Pakai jempol, kayak gini. Jadi ditutup dan hanya bisa dilihat dari satu sisi. Tapi seiring perkembangan zaman, maka hal ajaibnya ditingkatkan lagi seperti ini. Jadi beneran nembus. Tapi kalau ini dilihat dari sisi depan, ya terlihat nembus. Dan kalau kita lihat lagi dari sisi lainnya, lihat. Nah, sekarang ini kan terjadinya di tangan saya ya. Sekarang saya mau ini terjadi di tangan penonton yang ada di sini. Saya mau buat ini lebih asik lagi. Boleh maju satu orang, siapapun bebas. Oke. Luar biasa. Semangat Pak. Namanya siapa? Yogi. Oke, Mas Yogi. Boleh agak sini mendekat. Tenang aja, nggak gigit. Nah. Oke. Di sini ada 4 buah ring nih, Mas Yogi. 1, 2, 3, 4 ya. Mas Yogi pegang seperti ini. Oke. Pegang gini. Good. Ini kan ada 2 ring ya. Tugas Mas Yogi adalah coba pull seperti ini. Gesek-gesek kan. Good. Gesek. Gesek. Terus. Nah, good. Terus pegang satu tangan. Nah, seharusnya kalau ngikutin saya berhasil. Wih, keren. Nah, berikutnya nih saya ajarin. Berikutnya adalah, ini namanya showman act. Ya, showman act ini adalah memperlihatkan keajaibannya ke penonton yang ada di sini. Boleh? Kasih lihat dulu ke kiri, seperti ini. Good. Ikutin ya, kalau ikutin harus sama persis. Kasih lihat ke kanan seperti ini. Good. Terus diputer-puter seperti ini. Terus kebuka. Wih, bisa ya. Terus nyatu lagi. Wih. Nah, betul. Bisa, keren. Nah, Mas Yogi ya, pegang seperti ini. Oke, good. Saya akan sambungkan, pegang, iya. Saya akan sambungkan antara ring saya dan ring Mas Yogi seperti ini. 1, 2, 3. Lepas. Ini, bentar. Ini saya akan sambungkan lagi. 1, 2, 3. Nah, tugas magician ketika keajaibannya sudah terjadi, kita harus mengembalikan keajaibannya kembali seperti semula. Nah, jadi ini kita kembaliin seperti semula nih. Boleh tiup? Lihat. Hati-hati. Berarti tiupannya Mas Yogi bisa memisahkan sesuatu. Nih lihat. Yang kedua. Sekali lagi Mas Yogi. Tiup. Nih, lihat. Kita lihat. Keren. Sakti loh. Sakti. Nah, mungkin ada yang berpikiran itu ada lubangnya kali ini. Coba Mas Yogi, tentuin sendiri mau keluarnya di mana nih, ya? Di dalam. Iya, di dalam apa di luar bebas ya kan? Iya, bebas. Bilang stop di mana aja ya? Stop. Sini. Oke, di sini ya, biar kelihatan nih. Lihat. 1, saya mau coba keluarin lewat sini. 1, 2. Terima kasih banyak, Mas. Boleh kembali lagi. Berikutnya, di sini saya memiliki sebuah gambar, ya, yang mungkin pasti tahu semua gambarnya. Ya, tahu ya? Tahu. Dan pasti nggak asing, permainan sulap menggunakan sendok, ya, yaitu membengkokkan sendok. Nah, ini saya dedikasikan untuk mengapresiasi Master Deddy Corbuzier yang sudah berhasil membesarkan magic dengan permainan membengkokkan sendok ini nih. Ya. Saya akan contohkan. Di sini saya memiliki sebuah sendok. Permainan membengkokkan sendok yang paling simpel adalah dengan cara menggoyang-goyangkan seperti ini.
Lalu semakin lama semakin lambat, lambat, dan bengkok. Nah, terus teknik yang lebih profesional dari menggoyang-goyangkan sendoknya adalah dengan cara hanya dilihat doang. Nah, ini jarang banget yang mempraktekkan. Lihat. Saya akan coba untuk membengkokkan, lebih bengkok lagi. Lihat. Bengkok. Ya, mungkin sekali lagi, ini terjadi di tangan saya. Sekarang saya mau membuat ini lebih seru lagi, terjadi di tangan penonton yang ada di sini. Boleh ya? Oke, saya butuh 3 orang. 3 orang, bebas. Yuk, main game. 3 orang. Namanya siapa? Siaran. Oke. Siapa namanya? Revo. Revo. Iya. Revo. Revo. Kayak merek ya? Iya. Siapa? Bima. Oke. Siaran. Revo sama Bima. Pernah membengkokkan sesuatu? Sendok maksudnya? Enggak pernah. Oke, emang kamu kenapa? Oh enggak. Kirain pernah. Jadi gini. Di sini saya punya paper bag, tangannya boleh ke depan. Oke. Saya akan kasih paper bagnya satu persatu. Pegang. Atau mau cek paper bagnya kosong juga boleh. Oke. Boleh cek dulu. Oke. Lihat baik-baik paper bagnya. Good. Sekarang lihat paper bagnya. Nggak ada apa-apa ya, kosong ya. Kasih lihat ke penonton juga kosong. Good. Nah, sekarang saya akan berikan sendoknya. Nih, sendoknya akan saya masukkan ke sini. Pegang. Paper bagnya jangan sampai jatuh. Sendok kedua, saya masukkan ke sini. Pegang, jangan sampai jatuh. Ini habis nih. Bentar. Yang satu ini aja deh. Pakai gambar sendok ini. Gini. Kita pakai gambar sendok. Mas, boleh tolong tanda tanganin? Untuk membuat meyakinkan. Sendoknya nggak ditukar. Ya, di bebas di sini, boleh. Ya. Oke, good. Kamera bisa ngeliat? Sini udah ditandatanganin ya sama Mas Bima ya? Sama Mas Bima. Oke. Mas Bima boleh geser ke sebelah sana karena nggak ada sendoknya. Ya. Good. Mas Bima boleh pegang. Good. Di sini udah ditandatanganin ya. Sendok Mas Bima. Ini saya akan tekuk seperti ini. Saya tekuk lagi. Saya tekuk lagi. Nah, Mas Bima gambar doang nggak apa-apa ya? Apa udah. Pegang. Sekarang lihat sendoknya. Lihat paper bagnya. Good. Fokus. Dan katakan dalam hati, bengkok. 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 Fokus ke paper bagnya. Bengkok. Oke. Nah, udah seharusnya sekarang sendoknya bengkok. Boleh orang pertama buka sendoknya. Kalau berhasil harusnya bengkok. Keren. Nah, orang kedua nih. Berhasil nggak?
Wis. Keren. Nah ini. Mustahil, ini bukan benda metal ya. Gambar ya. Ya, coba ambil. Tapi tadi bilang bengkok gitu kan? Iya, coba ambil. Keren, luar biasa ya. Ya. Jadi memang ketika kita fokus terhadap sesuatu, seringkali apa yang kita fokuskan tersebut akan sesuai dengan rencana kita dan hasilnya sesuai apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih banyak. Gak apa-apa, buat kenang-kenangan. Terima kasih banyak. Oke, silakan kembali lagi. Ya, oke. Jadi dari magic atau keajaiban yang tadi teman-teman saksikan, itu kan keajaiban tingkat kecil ya. Tapi saya mau memberitahukan bahwa magic itu nggak penting triknya apa. Yang penting adalah bagaimana konsep membawakannya. Karena memang dalam dunia hiburan nggak penting bagaimana rahasianya. Contohnya ketika nonton bioskop kita tahu semua itu bohongan semua. Tapi yang kita nikmati adalah konsep ceritanya. Begitu juga dengan magic. Masih akan banyak lagi keajaiban-keajaiban lainnya. Maka dari itu tetap di Magical Night with Marcel Radival, Sulap Merah Indonesia. Welcome to a Magical Night with Marcel Radival, Sulap Merah Indonesia. Oke. Sekarang ada yang spesial. Kalau tadi kan keajaiban-keajaiban. Sekarang nih ada hal-hal kelucuan nih ya. Jadi ada teman lama saya yang ini udah cukup lama banget nih berkecimpung di dunia perbadutan. Berbicara tentang badut mungkin banyak yang nganggap remeh ya. Karena badut tuh ketulisnya di tiang listrik ya kan. Badut sulap bawahnya sedot WC gitu kan. Nah, banyak banget yang ngeremehin. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam dan tonton yang segi profesionalnya. Badut ini hal yang menarik dan seru banget. Maka dari itu gue pengen teman-teman di sini semua dan penonton di rumah menyaksikan kelucuan ini nih. Langsung aja kita sambut The Art of Clown, Kak Ucup. Stabil. Jangan terlalu cepat seperti ini. Atau terlalu pelan seperti ini. Hal-hal yang membahayakan pada saat Anda di jalan adalah mengemudi sambil memainkan handphone. Atau menyalakan musik terlalu keras. Tidak diperkenankan menyetir sambil berfoto demi eksis di media sosial. Selanjutnya adalah tips untuk pejalan kaki. Berjalanlah secara wajar. Jangan terlalu cepat seperti ini. Atau terlalu lambat seperti ini. Menyeberanglah di zebra cross. Atau jembatan penyeberangan.
Pergunakanlah trotoar sebagaimana mestinya. Jangan dipakai untuk berjualan kacamata atau mengemis. Atau berjualan kacamata sambil mengemis. Pura-pura buta. Jembatan layang bukanlah tempat untuk berpacaran. I'm not in the mood for laughter, and the gentleman who said that after the rain there's a rainbow. Jembatan layang juga bukan sarana untuk bunuh diri. Telepon umum adalah milik kita bersama. Pergunakanlah seperlunya. Berikan kesempatan orang lain untuk ikut memakainya. Jangan menggunakan telepon umum berlebihan seperti ini. Mas, tolong gantian. Ah, kamu. Kereta listrik adalah salah satu transportasi umum yang ada di Jakarta. Pergunakanlah fasilitas itu sebaik mungkin. Di dalam kereta listrik, Anda harus terlebih dahulu memberikan tempat duduk bagi wanita hamil. Jangan memperlakukannya seperti ini. Tibalah saatnya Anda di toilet umum. Selama berada di sana, Anda harus bersikap sopan. Jangan berlaku seperti ini. Apalagi seperti ini. Jangan mencoret-coret tembok di toilet. Kegiatan lain seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan got atau saluran air, menyirami tanaman, merupakan kesadaran dari diri kita masing-masing. Karena terjaganya fasilitas umum dengan baik ada di tangan kita bersama. Demikianlah tips dari kami. Sampai jumpa lagi.
Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Ucup. Oke, Kak Ucup, apa kabar Kak Ucup? Alhamdulillah baik, Sel. Alhamdulillah. Jadi tadi tuh yang teman-teman lihat di sini semua itu badut atau pantomim, apa tuh? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gue ceritain dulu, sebenarnya Iya. badut dan pantomim itu berbeda. Berbeda. Iya, cuman dasar seninya diawali oleh pantomim. Mhm, Dan kami badut itu mempelajarinya sedikit ya, untuk belajar soal gerak mimik muka. oke. Sama halnya dengan yang kayak sulap, juggling, Iya. segala macamnya. Kami mempelajari sedikit dan badut itu adalah looks-nya, penampilannya. Ya seperti inilah badut. Oke. Jadi memang mempelajari dua-duanya ya, badut dan Betul pantomim, sekali. betul ya? Semua kita pelajarin buat seni pertunjukannya digabungkan menjadi sebuah sosok badut seperti ini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali. Nah, Chris. ini jadi memang Ucup ini teman lama saya nih guys. Waduh. Ya, betul ya Ucup ya? Lama banget. Lama banget. Dari gembel. Iya, jadi dulu kita ngegembel bareng dan apapun pekerjaannya kita kerjain aja ya. Betul. Dulu ya. Yang penting dapat makanan. That's right. Iya, betul. teman kita juga ada satu situ, Obi tuh. Wah. Iya betul, ada Obi juga, luar biasa. Terima kasih banyak Obi udah hadir. Nah, Yes. kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau bisa difokus ke bagian make up-nya ini pertama kali saya mengenal dunia badut kaget. Ternyata ada bedaknya ini yang Yes. harganya tuh sampai 1,6 juta ya. Sampai 3 juta. 3 juta. Iya, cuman Ini yang gua- putihnya doang ya? Putihnya doang. Tapi itu dari merek luar. Yang gue pakai ini Sel, merek lokal. Lokal. Bahkan seluruh dari atas sampai bawah, 80% ini lokal pride. Wih, pecinta lokal ya. Iya, Wih, luar biasa. semuanya. Iya. Terus ini titik 3 kenapa nih? 3, kenapa nggak 4, 5, 6 gitu? Senang aja sama angka ganjil. Oh gitu. Iya. Nggak emang riasan badut gitu? Ya ini kalau ini kan Karakternya gabungnya, apa namanya? kalau putih gini sebenarnya namanya white face. White face? Cuman ini gabungan sama namanya August Clown. Jadi August. happy clown. Oh, Nah, oke. ini digabung makanya ada merah-merahnya. Biasanya kalau white face tuh sampai full sampai ke telinga-telinga. Iya. Cuman ini jadi versi topeng aja. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ucup. Sama-sama, Sel. Udah Sama-sama, menghibur Sel. kita semua teman-teman. Sama-sama. di sini. Sip. Terima kasih banyak. Oke. Kalau teman-teman lihat tadi semua, itu hasil imajinasi dari si badut dan pantomim. Nah, sekarang saya mau coba mempraktekkan bermain dengan imajinasi dan fokus teman-teman yang ada di sini nih. Maka dari itu, saya butuh 3 orang untuk bantu saya sih. Boleh bebas siapa aja. Yang bersedia bantu saya aja untuk main imajinasi dan tes fokus gitu. Boleh maju ke atas panggung. Bebas. Oke. Sip. Nah, bentar. Ini ada 5, kalau 5 orang kebanyakan nih ya. Bentar. Saya perlu lihat dulu, bentar. Mas, lihat saya. Oke. Kenapa senyum-senyum? Lihat ya. Oke. Oke. Mas sama Mbak balik lagi aja, nggak apa-apa. Ke tempat duduk. Oke, terima kasih banyak. Boleh silakan duduk ke kursinya masing-masing. Boleh duduk silakan. Perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Orvin. Orvin. Oke, Orvin. Hafiz. Hafiz. Damai. Damai. Oke, Orvin, Hafiz, Damai. Jadi tugas Mas Orvin, Hafiz, dan Damai ini adalah ikuti kata-kata saya, jadikan kata-kata saya tersebut menjadi realita dan kenyataan di panggung ini, oke? Dan tugas teman-teman semua yang ada di kursi penonton adalah membantu mengapresiasi teman-teman yang ada di sini untuk memunculkan imajinasi dan kreativitasnya. Oke ya? Dengan cara tepuk tangan. Oke, pertama. Mas, namanya siapa? Orvin. Orvin. Oke, ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax ya. Lihat saya. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax. Santai. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Dan tidur. Tutup matanya. Bagus. Tetap tutup matanya. Jangan dibuka sebelum saya minta. Bagus sekali. Relax. Santai. Masuki alam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Buat tubuhnya semakin tenang.
buat tubuhnya semakin nyaman, bagus. Perlahan-lahan hitung dalam hati dari 1 sampai 100. Tiap-tiap hitungan masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. 1, 2, 3. Teruskan sendiri dalam hati 4, 5. Rasakan ketenangannya. Rasakan kenyamanannya. Bagus sekali. Lanjutkan menghitung. Mas. Kenapa? Gak apa-apa kan? Iya. Fokus aja ya, ikutin ya. Ambil nafas. Lihat saya. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Jangan digerakin, lemesin aja. Nah, ya. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Buang lewat mulut. Nah, good. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Dan tidur. Tutup matanya. Bagus. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Bagus. Tetap tenang, tetap nyaman. Teruskan menghitung dalam hati dari 1 sampai 100. Tiap-tiap hitungan. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. 1, 2, 3. Rasakan ketenangannya. 4, 5. Teruskan menghitung. 6. Bagus. Mas. Santai ya. Mas, itu kan ada lampu tuh ya, terang ya. Boleh fokus ke lampunya. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax ya. Lihat lampunya. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax, tenang. Rasakan matanya semakin lama semakin berat. Lihat lampunya semakin lama semakin terang. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Lihat lampunya. Dan tidur. Tutup matanya. Relax, santai. Tetap tutup matanya. Sebelum saya, jangan membuka sebelum saya minta. Bagus. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lap dari sebelumnya. Bagus. Nyaman, tenang. Rasakan ketenangannya. Rasakan kenyamanannya. Bagus. Saat lagi saya akan jatuhkan tangan kirinya ke pahanya. Ketika tangan kirinya jatuh, rasakan tubuhnya semakin tenang. Pikirannya semakin nyaman. Bagus sekali. Relax, santai. Nah, ini untuk orang yang saya sentuh. Anda, dan Anda. Ya, dengarkan sugesti saya dengan baik. Perlahan-lahan, bayangkan nama Anda di pikirannya. Bayangkan nama Anda di pikiran Anda. Bagus. Bayangkan namanya di pikirannya. Nah, perlahan-lahan, hapus nama kamu di pikiran kamu. Hapus, lupakan namanya. Bagus sekali. Lupakan namanya. Perlahan-lahan hapus namanya. Lupakan namanya hingga nanti saya kembalikan seperti semula. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun kamu ditanya mengenai nama kamu, tanpa alasan yang jelas, kamu lupa. Dan itu normal bagi kamu. Semakin berusaha diingat, semakin bingung. Sekarang, jadi mulai sekarang dan seterusnya, kamu nggak punya nama. Dan ketika ditanya tentang nama kamu akan bingung sebingung-bingungnya. Oke? Sementara buka matanya. Oke. Ayo. Namanya siapa? Ya, semakin diingat semakin lupa. Ya, bentar. Pak, di sini saya tulis Joko ya. Ya Pak ya, lihat tulisannya Pak. Ini saya masukin ke sini, ke pikirannya. Jadi nama Bapak sekarang? Joko. Iya betul. Good. Mas, namanya siapa? Ya kan? Gini. Sini saya masukin, saya tulis namanya Udin ya. Udin. Ini saya masukin ke pikirannya. Jadi namanya sekarang siapa Mas? Udin. Mas, namanya siapa Mas? Semakin ingat semakin lupa. Gini. Saya tulis di sini namanya Prapto ya. Ya. Saya masukin ke pikirannya. Jadi namanya Prapto. Bagus. Nah, sekarang lihat sini ya. Jadi Mas siapa namanya? Joko. Udin. Prapto. Oke. Lihat sini. Lihat tangan saya. Bagus. Fokus ke tangan saya. Ambil nafas dan tidur.
tutup matanya lagi, relax santai, masuki dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya, dan tepuk tangan penonton akan membantu kamu untuk lebih tenang, lebih nyaman. Bagus sekali. Sekarang, fokus kembali dengan kata-kata saya. Bayangkan angka 6 di pikirannya. Bayangkan angka 6 di pikirannya. Bagus. Lihat angkanya jelas dan nyata seolah-olah melihatnya dengan mata terbuka. Bagus sekali. Nah, perlahan-lahan hapus angka 6 tersebut dari pikirannya. Dan lihat angkanya mulai hilang. Di hitungan ketiga angkanya benar-benar hilang dari pikiran. 1, 2, 3. Nah, lihat angkanya sudah hilang, lupakan angka tersebut. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun ditanya tentang angka tersebut, jawab angka selanjutnya, yaitu angka 7. Jadi ketika berhitung, akan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jika mengerti, anggukan kepalanya. Bagus. Untuk sementara, buka matanya. Good. Sekarang tangannya boleh ke depan. Saya punya sulap, saya tambahkan jarinya 1 masing-masing. Nah, boleh. Sekarang menghitung, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Nambah 1. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Nambah 1. Sulap, keren. Lagi. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, nambah 2 loh. Luar biasa. Oke. Ya, jadi ada yang nambah 1, ada yang nambah 2. Gak apa-apa. Ya. Jadi gini. Lihat saya. Ambil nafas. Buang mulut. Lihat tangan saya. Sini. Ambil nafas. Buang mulut. Dan tidur. Tutup matanya lagi. Relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Dan sekarang, ulurkan tangan kanannya ke atas. Boleh? Ulurkan tangan kanannya ke atas. Good. Nah, saya akan memberikan tali. Boleh pegang? Saya akan memberikan tali. Boleh pegang? Pegang talinya. Saya akan memberikan tali di tangan masing-masing. Pegang talinya. Bagus. Genggam talinya. Bagus sekali. Nah, sekarang saat lagi saya akan membangunkan teman-teman yang ada di panggung. Membuka matanya yang ada di panggung ini. Bagus. Tapi ketika nanti membuka mata dan mendengar suara, kamu yakin dan percaya bahwa talinya berubah menjadi ular yang berbisa. Rasakan paniknya, rasakan ketakutannya. Bunuh ularnya dengan sepatu. Bagus. Jadi nanti ketika membuka mata dan mendengar suara, selamatkan penonton yang ada di sini dari ular berbisa tersebut. Oke? Untuk sementara buka matanya. Ya, itu ada tali. Ya, tali kan biasa ya, boleh pegang dulu talinya. Ya. Nah, sekarang dengar suara ini. Kenapa? Itu nanti mata. Ini nggak apa-apa tuh. Awas gigit. Iya, awas nih. Ini nggak apa-apa. Nih, coba. Nih. Enggak. Ini jadi tali lagi. Bentar. Lihat saya. Ini jadi tali lagi. Boleh kalungin dulu, takutnya talinya kan jatuh. Saya kalungin deh. Takutnya talinya jatuh. Nanti kelempar. Ya. Oke. Lihat ke depan dan dengarkan suara ini. Nah. Itu bunuh. Oke. Tenang. Lihat sini. Tenang lagi. Nih, di sini saya punya
pistol tidur, Pak. Boleh pegang? Nah, ini Pak. Ya, jadi boleh majuan Pak. Good. Pistol tidur ini, siapapun yang ditembak pakai pistol ini bisa tidur nih Pak. Kayaknya ini nih Pak nih. Mampet nih, boleh tiup nggak Pak? Dor, tutup matanya, relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Sama. Lihat ke depan, tidur, tutup matanya, relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Mas, saya punya pistol tidur. Kalau tadi kan itu dipegang ya. Ini saya yang megang. Ini saya isiin peluru. Dari sini, dor, tutup matanya, relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Rasakan ketenangannya lagi, rasakan kenyamanannya lagi. Dan tepuk tangan penonton akan membuat tubuhnya semakin tenang, semakin nyaman. Good. Nah, di hitungan ketiga bangun dari tidurnya, lupakan semua sugesti saya, kembalikan dirinya kembali ke normal. 1, lupakan sugesti saya. 2, kembalikan dirinya kembali seperti semula. Di hitungan ketiga, bangun dari tidurnya dan kembalikan dirinya seperti semula. 1, 2, lupakan semua sugesti saya, dan 3, bangun dari tidurnya. Pak, 3 tambah 3 berapa? 6. 6. Oh, iya. 5 tambah 1? 6. 6. 4 tambah 2? 6. 6. Oke. Oh iya, namanya siapa? Orvin. Orvin. Hafiz. Hafiz? Damai. Damai. Oke. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak. Luar biasa ya. Jadi memang ketakutan dan imajinasi kita bisa kita atur sesuai apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita yakini itu bisa terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu jangan sembarangan meyakini sesuatu. Maka dari itu hati-hati dengan pikiran masing-masing. Tetap di Magical Night with Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia. Welcome to Magical Night with Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia. Kalau tadi, di segmen pertama saya berbicara tentang Master Deddy Corbuzier yang menginspirasi saya bisa sampai menyukai magic lebih dalam lagi. Nah, sekarang saya mau mengenalkan seseorang yang bisa dibilang senior di acara ini. Beliau juga mensupport saya. Maka dari itu, teman-teman di sini dan teman-teman di rumah juga harus tahu nih, bagaimana keseruan dan keajaiban yang beliau bisa lakukan. Langsung aja saya panggil orangnya nih. Namanya adalah Master Joe Sandi. Thank you Marcel. Wow, malam ini merupakan sebuah kehormatan buat saya bisa tampil di Magical Night with Marcel Radival. Tentunya di acara spesial di ulang tahun RCTI Plus yang ke-3 ya. 3 ini merupakan sebuah momen luar biasa. Kita kalau bilang 3 itu seperti ini. 1, 2, 3. 3 orang udah lari duluan kan gitu kalau lomba lari. Jadi 3 ini merupakan sebuah terobosan. Jadi saya harap teman-teman semua, seluruh karyawan yang ada di sini memberikan terobosan luar biasa untuk perusahaan yang tercinta ini. Di ulang tahun yang ke-3 ini saya mau ngasih hadiah, ngasih kado. Hadiahnya, saya kan bingung kalau memberikan kado. Hadiahnya uang aja deh. Setuju ya? Wah, setuju banget tadi ya. Begini, saya akan memberikan sesuatu kepada teman-teman semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya akan merubah uang Anda yang ada di studio maupun yang di rumah. Kalau seorang pesulap merubah uang,
di hadapan langsung, berhadapan hanya jarak 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, atau 1 meter, itu bisa saja kecepatan tangan. Saya akan berubah uang Anda semua dari jarak seperti ini loh. Sekarang, khusus buat Anda yang percaya saja. Kalau yang tidak percaya, lupakan. Buat yang di rumah juga bisa mencoba. Sekarang begini, instruksinya harus jelas. Segala sesuatu ada prosedur. Di perusahaan juga bekerja ada prosedur. Setuju ya? Ada aturannya. Keluarkan uang terkecil di saku Anda, uang lembaran. Berapa? Yang terkecil. Boleh. Ya, 5.000. Boleh 5.000 boleh. Boleh. Ya, berapapun. Saya juga suka siapkan. Mana nih? Contohnya. 2.000 nggak apa-apa, 2.000. Uang terkecil di saku Anda, oke. Wow, senang banget ya. Oke, ini dia nih, luar biasa sekali. Siap? Sudah? Ini kebanyakan 2.000 ya. 5.000 ada tuh. Ada 1.000. Wow, luar biasa. Jarang-jarang uang selembar 1.000 ya sekarang. Oke. Pegang seperti ini. Lihat ya, pegang. Lalu kemudian lambaikan uangnya. Bagus. Iya, bagus. Pakai tangan kiri. Tangan kanan pegang kepala kita gini. Konsentrasi. Nah, siap ya? Sekarang lihat. Lipat uang kita seperti ini. Ini merubah uang dari jarak jauh. Oh ya, kalau uang Anda tidak berubah, Bapak, Ibu di sini dan penonton yang di rumah bisa menuntut saya ke pihak kepolisian. Wih, keren gak? Dilipat lagi. Bagus. Dilipat lagi sampai kecil. Dilipat lagi sampai kecil sekali. Dilipat. Sudah? Setelah dilipat, pakai tangan kiri digenggam. Seperti ini, genggam. Ya, genggam yang kuat. Ya, genggam yang kuat. Yang kuat, ya. Yang kuat. Baik, hitungan ketiga semua teriakan berubah. 1, 2, 3. Nah, itu teriakan berubah syukur nggak apa-apa ya. Harus yakin. 1, 2, 3. Belum serius. 1, penonton di rumah sudah siap-siap semuanya ya. Oke, bagus seperti itu ya. 1, 2, 3. Teriakan paling keras, paling kencang. 1 dan siap-siap untuk melihat keajaiban. 2, 3. Oke, 1, 2, 3 buka. Uang kita sudah terlipat-lipat dan ada bekasnya seperti ini. Sudah berubah menjadi penuh lipatan seperti ini ya. Oke, ya. Tuh ada garis-garisnya banyak tuh ya karena barusan sudah dilipat. Ya, ada di sini yang uangnya utuh lalu dilipat, lalu begitu dibuka pasti tetap utuh. Ada? Nggak ada kan? Sudah berubah ya. Kalau saya bisa merubah uang di tangan saya, ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua akan mengatakan bahwa ini uang palsu, atau uang sulap, atau uang khusus. Saya perlu beritahukan, Marcel, saya bisa merubah uang. Dari nilai kecil menjadi lebih besar. Satu orang yang mau dirubah uangnya siapa saja? Yang tidak kenal saya, boleh mas, ayo sini. Yang 1.000, boleh sini. Wow, oke. Mantap sekali. Siapa namanya mas? Mas Ari. Itu uangnya berapa? 1.000. Ini uang saya? 2.000. Saya pegang uang Mas Ari. Kita belum pernah bertemu sebelumnya kan? Belum pernah. Sama sekali kan? Ya. Saya pegang uang Mas Ari. Mas Ari pegang uang saya. Beres ya. Uang saya sudah berubah menjadi 1.000 kan ya. Enggak seperti itu. Mas Ari lakukan seperti ini. Lipat. Dilipat. Bagus. Dilipat lagi. Ya. Nah, seperti itu. Sekarang dilipatnya kiri ke kanan. Bagus sekali. Perhatikan baik-baik. Saya tidak ada kecepatan tangan. Sekarang dilipatnya dari atas ke bawah. Bagus. Saya sedikit berubah uangnya, berubah warna. Saya buka perlahan-lahan. Mas Ari buka juga perlahan-lahan. Buka perlahan-lahan bukanya. Nah, buka perlahan-lahan. Uang Mas Ari sudah berubah menjadi Rp50.000. Itu nggak berubah ya, nggak apa-apa lah. Itu uang siapa Mas Ari? Uang saya ya. Ini uang siapa? Oke. Kembalikan yang menjadi milik saya kembalikan yang menjadi milik Mas Ari. Beres, selesai. Saya beritahukan bahwa kalau ada orang mengaku bisa berubah uang, betul atau tidaknya
Anda harus saksikan acara ini sampai beres, sampai selesai. Nanti Anda bisa menemukan dan menyimpulkan itu betul atau tidak. Baik, sebelum saya menjawab lebih jauh, ini ada satu hal yang saya ingin bawakan kepada teman-teman semuanya, supaya semuanya clear ya, tidak ada rekayasa di antara kita. Saya tidak kenal Mas Ari, ya. Demikian saya perlu 2 orang yang berbadan kekar untuk membantu saya di depan. Oh, saya tidak salah lihat. Yang pakai kacamata, boleh maju Mas ke depannya. Oke, yo. 2 orang berbadan kekar, bagus. 1 lagi mungkin di sini. Oke, ada? Oh. Yuk, saya yuk di sini. Saya minta ini talinya mana tali? Tali ya. Ya dua orang ini akan diikat oleh tali ya. Enggak. Ya. Nah, siapa namanya Mas? Crespo. Crespo dari divisi mana? Dari marketing. Marketing RCTI Plus, tepuk tangan buat Mas Crespo. Dari Mas siapa? Pandra. Ya, Pandra. Pandra dari divisi IT. IT. Mas Crespo, Mas Pandra ada jam tangan, ada detiknya. Ada detiknya kan? Oke, begini. Kita akan melakukan permainan namanya escapologis. Escapologis adalah seni meloloskan diri. Umumnya orang mengatakan itu rekayasa, jangan-jangan yang membantunya itu temennya atau krunya yang pura-pura jadi teman, atau bukan kru, bukan teman, tapi orang yang dibayar katanya. Kita tidak pernah bertemu sama sekali sebelumnya ya. Belum pernah bertemu? Belum pernah. Sekarang gini, ada sebuah tali, ini cukup kuat ya. Jadi tugas Mas Crespo dan Mas Vandra mengikat saya sekencang-kencangnya ya, sekencang-kencangnya. Makanya saya pilih yang berbadan besar seperti ini. Setelah diikat, nanti tutup ikatan saya ikat tangan dan kaki. Tutup ikatannya pakai jaket ini, pakai jas ini ya, tutup ya. Kenapa ditutup? Supaya yang penting hasil akhir. Tidak perlu tahu caranya. Kalau semua tahu caranya, saya mau makan apa? Setuju ya? Ya talinya. Oh iya, jangan-jangan talinya magnet. Jangan-jangan ada magnetnya di tengah-tengah. Tolong dibentangkan dulu. Yang kuat tarik yang kuat. Sekarang kan, ya, oh ini tarik tambang asik banget ya. Siap. Saya ragu berhasil atau enggak ya lihat badan kayak gini ya. Oke. Ditarik. Yang kuat. Yang kuat, yang kencang. Artinya tidak ada magnet. Kalau ada magnet sekuat apapun juga magnetnya tidak mungkin bisa bertahan dengan kedua badan besar yang menarik ini. Lebih kuat lagi. Ya, artinya tidak ada magnet. Oke. Siap. Oke, siap, lepaskan. Dilepaskan. Oke, siap ya. Dilepaskan. Siap. Tarik. Yang kuat. Tarik yang kuat. Yang terkuat juga. Ya, yang normal aja gitu ya. Normal aja. Ya, enggak. Yang kuat, betul. Yang kuat, siap. Yang kuat. Au. Siap. Jaketnya, jas ada di sini. Siap. Nanti belum. Diikat di sini. Diikat. Ikatan mati ya di sini. Ya, diikat. Ya, terus. Ya, masukkan dulu ke sini. Nah, terus ya tarik yang kuat. Wah. Ya, lagi. Tempelkan dulu di situ, baru tarik, masukkan dulu, dimasukkan dulu. Nah, ya, oke. Tarik yang kuat. Lagi. Nah itulah, ini namanya ilusi ya. Diikat lagi. Nah masuk ya. Nah kan, bingung kan? Ini belum dihipnotis sudah kayak gini nih. Ya, tarik lagi. Oke, udah lepas. Aduh, udah dilepas jadi makin kenceng nih. Oke, kamera bisa lihat tangan saya merah seperti ini dan gemetaran. Artinya mereka mengikat sangat kuat dan menyebabkan seperti ini adalah karena tidak ada aliran darah ya. Tolong dibentangkan jasnya ya. Sorry ya, kalau gemetaran gini ini real. Belum. Sabar ya. Ditutup ikatannya ya, jangan kepala sayanya, oke? Sesak napas, malah bahaya nanti. Siap, jam tangan, ada detiknya. Oke, ada detiknya, lihat. Rekor dunia konon katanya memecahkan ini 11 detik. 11-13 detik. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya akan memecah rekor dunia, itu terlalu sombong, tidak boleh sombong ya. Siap ya, ditutup ya.
1. Tadi rekor dunia berapa? 11 detik ya. Belum ya. Nanti saya taruh, ini masalah nama baik ini ya. Kalau sampai nggak lepas repot. Siap Crespo. 1, sama-sama hitung ya. 1, ya. 2, 3, tutup. Agak ke atas, agak ke sini. Enggak ke sini. Agak sini. Ini belah sini. Jadi jangan terlalu bawah. Nah, ini ke sini. Crespo pas nutup belah sini. Nah, gini ya. Kenapa agak ke atas? Supaya kalau terlalu bawah, nanti dipikirnya ada teman saya di bawah panggung. Pakai gunting atau pakai pisau gitu. Kalau ini kan ketutup ya. Oke? Siap ya? Belum ya. Jadi nutupnya agak ke atas. Oke? Ulangi lagi Crespo, ulangi lagi. Dibuka dulu. Nah, saya terikat seperti ini dan ikatannya kuat sekali, tangan saya merah. Artinya mereka mengikat dengan sekuat tenaga. Siap ya. Lihat tangan saya gemetaran dan tidak ada aliran darah. Siap-siap ditutup oleh Crespo dengan jas saya, dan apakah saya berhasil memecahkan rekor dunia, tapi tidak terlalu menyombongkan diri. Kita lihat saja ya. 1, 2, 3, tutup. Ya, detiknya. Detiknya sebelah sini ya, lihatnya di sebelah mana? Yang ini detiknya. Yang mana? Yang ini kan? Yang ini? Yang berapa? Oh yang sini ya, 3 detik ya. Aduh, ya terlambat lihat detiknya, ya udahlah. Sekarang begini, ini yang paling susah. Lepaskan dulu. Semua teriakan lepas. Siap ya? Konsentrasi ke simpul ini. 1, 2, 3. Maksudnya tolong lepasin, ini sini mau lanjutin. Gimana saya mau lanjutin? Ya enggak apa-apa, tinggal turunin aja. Oke Crespo, oke terima kasih banyak ya, luar biasa sekali. Terima kasih Crespo ya, terima kasih banyak. Silakan dulu. Oke. Sudah selesai ini. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Master Joe Sandi. Sebetulnya saya bukan akan main seperti ini saya ya. Tapi saya kan sering lihat kamu ya di layar yang lain ya. Kamu bisa melakukan sesuatu gitu ya. Bisa memanipulasi segala sesuatu, dan manipulasi dalam arti dengan kemampuan, dengan skill. Saya ragu ya. Apakah seorang Marcel Radival ini bisa melakukan seperti ini enggak ya? Saya kan seorang pesulap ya, seorang magician, dan biasanya pesulap itu jarang kemana-mana bawa duit. Oh, kirain bawa KTP, bukan? Jangan, itu perlu juga. Kemana-mana bawa kertas saja, oh, iya. Gak usah pusing. Oke. Kertas yang yang simpel-simpel saja, digunting menyerupai, maksudnya bentuknya sama kurang lebih dengan bentuk uang. Setelah itu teman-teman bisa tahu sendiri ya, beberapa lembar, 1, 2, 3. 4, ya beberapa lembar saja. Lalu kemudian, ini kalau saya mau diapain itu? Ya kalau saya perlu uang, ini yang akan saya lakukan sangat sederhana sekali. Ini permainan cukup banget sebetulnya ya, tapi seninya tinggi. 1, 2, 3. Nah seperti ini ya. Ya, kalau perlu uang tinggal ini aja. Dan sulap yang paling keren itu adalah punya duit seperti ini. Kasihin dong. Tadi saya pengen uang tadi. Nah, Wih, keren. beres. Ada lagi yang mau? Yang mau siapa? Kalau menurut saya ini versi di tahunnya Master Joe mungkin ya. Maksudnya? Iya, itu versi old-nya. Kalau zaman sekarangnya tuh, orang sekarang tuh lebih suka yang instan-instan Master Joe. Loh ini kan udah cukup instan dong, dari kertas dirubah jadi uang. Oh enggak, kurang instan. Yang Kalau instan zaman sekarang tuh serba instan semua. Gimana instan tuh? Ya kayak gini contohnya. Nih kalau tangan pesulap digosok-gosok seperti ini. Ya. Lihat. Jadi kita nggak perlu kertas atau HP untuk diubah jadi iPhone lah, untuk diubah jadi uang. Cukup digosok-gosok seperti ini. Dan Saya mau tanya dulu, kamu merubah atau memunculkan uang sekian banyak, memangnya hafal nomor serinya? enggak sih. Bagaimana orang bisa membuat uang, Iya. lalu tidak dibubuhkan nomor serinya? Gimana? Artinya kan liar dong, ya enggak? Itu Iya. tidak jelas. Sekarang begini, sebagai contoh, ini yang sederhana saja ya. Ini Iya. sangat sederhana, saya biasanya membawa ini nih saya. Nah ini yang saya bawa. Apa tuh? Kertas, ya kertas biasa saja sebetulnya, kertas. Nah, ini kertas seperti ini. Misalnya saya tulis sesuatu di kertas ini. Ini yang saya tulis. Kira-kira mau jadi uang berapa ya? Oh 50.000 aja. Oh boleh nggak apa-apa ya. 50.000 itu kayak gimana sih gambarnya? Oh kayak gini, kurang lebih ada orang menari kan, betul ya? Ada contoh uang 50.000 kan tadi ya, menari Iya. kayak gitu.
Nah, kayak gitu. Terus di sini ada tulisannya 50.000. Nah, ini harus seperti ini, harus detail, segala sesuatu harus detail ya. Lalu kemudian ada misalnya pakai huruf apa ya? Misalnya contoh U, P, K. Sebutkan angka di atas 5, di bawah 9 berapa? Sebutkan. Ya, 8. Terus berapa lagi? 7. Ya, di bawah 5, boleh berapa saja di bawah 5? Ya, 3, 0 berarti ya. Ya udah kayak gitulah. Berapa lagi? Ini maksa namanya ya, artinya kayak gitu lagi. Namanya juga permainan ya. Contoh. Ini ada tulisan UPK 87011. Nah, lihat Marcel. Ini lihat baik-baik. Ini sangat simpel sekali. Saya simpan di sini kertasnya. Lalu saya punya sebuah stempel. Stempel ini luar biasa. Lihat baik-baik. 1, 2, 3. Saya cap seperti ini. Nah, dicap. Tuh. Jadi, Bang. Ambil aja, Sel. Ambil aja uangnya. Nah, kan? Ini namanya detail. Berarti 50 ribuan ya? Jadi 50.000 dan ini uang asli, bisa diperiksa. Iya. Nah, seperti itu, Sel. Menurut saya pakai benda-benda begini nih, lagi-lagi nggak instan nih Mas Sergio. Loh, tapi kan ini terbukti dong. Tapi tetap kalau di era sekarang tuh orang-orang lebih suka yang instan-instan Mas Sergio. Jadi nggak perlu pakai alat-alat kayak gitu-gitu lagi. Gimana? Tadi kan udah digosok ya tangan Iya. saya. Nah, kalau untuk munculin uang tuh ya, nggak perlu kertas, nggak perlu alat-alat, cukup diginiin aja nih. Muncul lagi, muncul lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam waktu singkat cek bisa banyak Mas Sergio. Tepuk tangan dong buat Marcel. Iya. Ya, saya ngalah lah. Namanya anak muda, inovasinya lebih maju lagi. Kalau kita nyiptain yang kecil-kecil gini kan nanti dibilangnya, wah itu mah dikit, kalah sama yang di luar sana tuh yang munculinnya banyak gitu kan. Oh iya, yang sampai ngantri orang-orang. Nah itu, mungkin kita perlu munculin yang lebih banyak lagi Mas. Oh bisa, siapa yang takut ya? Bisa? Ya bisa lah. Boleh. Cara saya itu, kalau tadi kertas kan digunting-gunting. Bisa kertas apapun juga. Kertas folio atau kertas koran. Nah kalau bicara soal kertas koran, saya juga punya kertas koran seperti ini. Ini sederhana sebetulnya. Tidak perlu ribet, tidak perlu pusing. Karena memang permainannya ini, wah korannya juga koran Sindo. Ingat, syaratnya adalah harus koran Sindo. Korannya ditunjukkan seperti ini, Sel. Tuh, ditunjukkan seperti ini koran-korannya. Lalu kemudian tangan masuk, Sel. Tangan masuk ke sini. Tangan masuk. Lihat perlahan-lahan. Tangan masuk. Saya tidak lihat. Tangan masuk nih. Seperti ini. Perlahan-lahan. Iya. Wih. Wah, lihat ya. Langsung ditarik. Dengan kekuatan. Wih. Bisa juga ternyata. Iya. Iya. Pembuktiannya boleh dilihat lagi. Memang Bisa juga, tidak ada apa-apa. banyak Kosong, sebenarnya. melompong, tidak ada apa-apanya. Ingat syaratnya harus koran. Nah itu dia ya. Lihat, tangan saya ambil lagi dan keluar lagi. Muncul Wih, masih ada lagi. lagi. Sawer ya. Sawer aja disawer. Boleh disawer? Sawer. Belah sana ya. Belah sini. Oh sawer juga. Sawer juga. Sawer. Sawer lagi. Ya itu kan Raja Sawer ini. Wah, Udah. banyak yang bersemangat ya Mas Sergio ya. Semangat gitu. Luar Jadi biasa. kalau ada rezeki itu dibagi-bagi gitu ya. Iya. Sekali lagi Mas Sergio, koran udah nggak ada yang make sekarang Mas Sergio. Kan gadget sekarang. Oh, Jadi maksudnya kalau era kali, sekarang, ya. era sekarang itu Gimana? lebih instan lagi. Iya. Iya. Gimana lagi? Instan gimana? Udah ini paling koran udah Enggak. paling jitu yang barusan. Enggak. Gimana maksudnya? Instan itu kalau munculin uang banyak tuh biar nggak berantakan kayak gini Mas Sergio, Iya. perlu akuarium. Boleh Maksudnya akuarium boleh, tolong ada. toples? Iya, Oh. ini akuarium. Biar nggak berantakan begini nih. Ini ikannya gitu ya yang Iya. bawa. Oke, terima kasih banyak. Siap. Nah, jadi pakai akuarium gini Mas Sergio. Ya. Ya, di sini kosong, Besok oke kosong. ya, kanan kosong, Kosong. kiri kosong, Ya. belakang kosong, Oke. bagian bawah kosong. Oke. Nah, nggak perlu masukin tangan Mas Sergio, Oh iya. nggak perlu. Jadi cukup kayak gini aja, lihat. 1, 2, Wih. Luar muncul biasa. langsung banyak. Sakti. Luar biasa. Tepuk Iya. tangan sekali lagi buat Marcelo Dival. Wow, saya bangga ya. Dengan Marcelo Dival, waduh ini buat saya ya. Iya boleh nanti. Pokoknya
Keren banget lah. Iya, Kenapa, Sel? memang dari apa yang kita pertunjukkan ini, kita mau memberikan info, kita mau memberikan pengetahuan bahwa di era sekarang itu udah nggak zaman lagi kompetisi. Tapi sekarang itu zamannya, apa Mas Serjo? Kolaborasi. Iya, betul. Terima kasih banyak Mas Serjo. Terima kasih. Oke. Ya, masih akan banyak lagi keajaiban-keajaiban lainnya. Jadi tetap di Magical Night with Marcel Radival. Sulap Merah Indonesia. Welcome to a Magical Night with Marcel Radival. Sulap Merah Indonesia. Di sini saya bersama teman baik saya, boneka hidup bernama Mary. Ya, jadi memang dulu sebelum seperti sekarang, hidup saya tuh ya bisa dibilang jauh dari kecukupan lah. Jadi untuk bisa ngumpul bareng teman itu sulit. Nah, karena hal tersebutlah saya jadi kurang berteman atau banyak di rumah gitu. Karena memang nggak punya biaya untuk ngumpul bareng dan jajan bareng. Akhirnya di rumah itu saya mencari-cari benda-benda di sekitar untuk dijadikan teman baik. Nah, pada saat itu saya ngelihat ada tayangan televisi yang menampilkan boneka hidup yang seperti Mary ini. Nah, dari situ saya pengen punya teman baik seperti boneka hidup tersebut. Akhirnya seiring perkembangan zaman terciptalah Mary ini nih, boneka hidup. Mungkin di sini ada yang belum tahu Mary boneka hidupnya seperti apa. Apakah cuma digendong-gendong doang? Terus ngakunya minum susu netes-netes? Enggak, Mary beneran hidup. Mer, coba Mer, kasih lihat Mer. Langkahin Mer, langkahin gitu loh. Mary, langkahin kakinya Mer. Mer, nah, good. Loh, Mer kesini Mer, Mary. Oh mau kenalan dulu katanya. Oh iya, boleh boleh. Kenalan sama yang mana Mer? Tuh, oh sama sini dia tuh. Oh sama semua. Kenalan dulu Mer sini. Nih, Mary namanya. Siapa namanya? Bima tuh. Bima Mer. Yuk jalan lagi Mer. Langkahin kakinya dong. Good. Sini. Terus jalan ke sana Mer. Nah, kenapa Mer? Oh mau main sulap Mary. Boleh. Oke. Oh dari sini. Dari sini satu ya Mer ya. Oke? Ya udah, boleh. Mary mau main sulap nih. Boleh? Siapapun satu orang. Oh ini, Mas mau bantu Mary? Boleh? Oke, luar biasa. Mas. Sini. Nah, sekarang pilih salah satu yang menurut Mas mukanya paling ngeselin sih. Iya, buat satu orang lagi. Teman saya Denny Mas. Hah? Iya boleh Denny. Kesini boleh? Ya, sini Mas Denny. Jadi namanya Mas siapa? Edi dan Mas Denny. Denny. Oke. Jadi di sini Mary mau bermain sulap. Nah, Mary ini bukan hanya bisa berjalan, tapi juga bisa memainkan trik-trik yang ya lumayan lah. Di sini saya menggunakan ini buat koleksi uang sih sebenarnya, kotak uang, ya. Totalitas bisa dicek. Kertasnya kosong betul ya? Oke, Mas, tangannya seperti ini. Jaga ini baik-baik ya Mas ya. Oke. Tahan. Nah, di sini ada kartu. Kenapa? Oh, suruh pilih kartu katanya. Jadi sini kartunya beda-beda semua ya. Kartunya normal, jadi nggak suka sama jenis. Oke. Bilang stop di mana aja Mas? Stop. Sini? Di sini ya? Oke.
Ambil. Lihat. Oke, udah. Kasih lihat ke kamera. Atau kasih lihat ke penonton di sekitar. Udah ya. Nah, Mer, sekarang tebak Mer. Kartunya kira-kira apa? Yuk, jalan. Waduh. Ya, lihat Mer. Good. Oke. Kenapa? Oh, udah. Nah, kata Mary udah nih. Seharusnya dia udah menulis sesuatu katanya di sini. Kalau berhasil, ya boleh dibuka. Coba, ini tebakan Mary nih, nggak tahu benar atau enggak. 10 diamond, nah kartunya boleh buka. Apa, bener nggak? 10 diamond. Luar biasa. Gimana, hebat nggak Mary? Lumayan ya, iya betul. Nggak bisa ngomong, nggak bisa megang kartu, bisa dapat kartu ya. Iya betul. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Boleh kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Kenapa? Oh, Mary mau istirahat guys. Mau istirahat? Ya udah, boleh. Dadah Mary. Tepuk tangan dulu untuk Mary dong. Nah, pertunjukan berikutnya. Dulu waktu kecil saya pengen banget jadi dokter hewan. Nah, karena nggak kesampaian jadi dokter hewan, tapi kepikiran juga pengen jadi dokter manusia. Maka dari itu sekarang saya mau coba untuk jadi dokter-dokteran di sini. Nah, karena saya mau jadi dokter-dokteran, maka dari itu saya butuh pasien. Ya. Jadi saya butuh 3 pasien di sini. Boleh siapapun naik ke panggung yang bersedia. Atau perlu saya lempar ini pisau jadi yang dapat? Oh enggak. Oke. Boleh. Siapapun. 3 orang. Sekarang ini udah ada pasien-pasien saya ya. Jadi di sini semuanya sakit ya. Kak, sakit? Sakit nggak? Iya bagus. Actingnya keren. Kak, sakit nggak? Sakit ya? Sakit juga ya? Betul ya? Nah, sekarang kalau saya lihat di sini ya, ini tangannya pegel ya? Hah? Pegel? Oh nggak ada yang megangin. Curhat dia guys. Kalau di sebelah sini? Sama ya? Nggak ada yang gandeng. Oh nggak ada yang gandeng ya? Oke. Bentar. Kalau saya lihat nih, memang ada penyebab pegalnya nih. Boleh digulung? Ya silakan. Nih, ini lihat tangan saya kosong. Ini ada penyebab pegelnya nih. Saya coba tarik ya. Wah, ini kayaknya sering minum es teh ya. Iya ya. Bentar. Tuh ya kan. Wah ini penyebab pegel tuh ternyata plastiknya ketelan pas minum es teh ya. Ini portalnya saya tutup dulu. Nah tuh. Gimana? Udah sembuh ya? Sembuh. Luar biasa, tepuk tangannya. Sembuh. Oh ya, ini by the way, kantongin. Nah ya udah, boleh. Buat oleh-oleh deh. Nah kalau yang ini, bentar. Saya diagnosis dulu ya. Ini, bentar. Wah ini kayaknya sering pusing ya? Iya, sering pusing. Iya, apa? Utang? Judi ya atau apa? Cicilan. Oke. Ini bentar. Saking banyaknya nih saya melihat ada kepanasan nih, mumet deh di pikiran ya. Nah, kalau ini perlu racikan ini, saya perlu basahin tangan saya dulu. Ya benar. Tuh ya, dikenain air aja dia panas nih. Oh iya benar. Tuh. Saking pusingnya. Iya saking pusingnya nih, makanya ini saya keluarin panasnya. Nah luar biasa ya. Gimana? Sembuh ya? Sembuh ya? Wah keren. Udah lunas langsung ya? Wah keren. Nah satu lagi nih. Kalau dilihat-lihat, kalau ini nggak bisa kayak cara ini sama ini nih. Ini perlu agak ekstrim nih. Bentar. Ini kayaknya
bahaya nih. Iya, karena perutnya sakit nggak? Saya kira. Hah? Enggak sakit. Sakit nggak? Sakit. Sakit berarti. Sakit ya? Oke, good. Berarti kalau sakit tuh harus ini nih. Tapi terlalu kejam ya kalau pakai ini ya. Kita pakai pindahin ke sini aja nih. Ya, di sini saya punya minuman kaleng, masih tersegel. Oke, boleh kamera lihat? Masih tersegel ya, bawah, atas, bolak-balik. Nah, ini perlu saya pindahin nih. Tangannya ke depan, good. Nah, biar nggak dibedah ya, tangan kanannya lagi, tangan kanan. Good. Nah, perutnya sekarang. Nah, tadi sakit di sini kan? Iya, sakit. Wah, good. Bagus. Udah, turunin lagi. Nah, seharusnya sudah tertarik nih guys, ke sini guys, penyakitnya. Dibuka lebih kurang besar nih bukanya. Buka. Nah, good. Nih, lihat. Yang kering. Lihat. Tuh, ini darahnya hijau nih. Kayaknya sering makan daun singkong ya. Luar biasa loh. Ketarik nih guys ya. Darahnya hijau. Tapi saya merasakan nih kayaknya, coba rasain. Kayaknya ada sesuatu lagi di dalamnya. Betul ya? Nah, ada isinya tuh. Boleh, nah ini aja yang kita boleh. Kalau itu kan terlalu kejam ya kan. Nih lihat. Ini totalitas. Nggak ada lubang atau apapun. Lihat. Ini bisa dilihat dari dalam, nggak ada apapun, lubang dan sebagainya. Nah, ini ada apa nih? Boleh tangannya, buka. Wah, ada anggur guys. Ini berarti tadi pagi makan anggur nih ya, ketarik? Iya. Iya, bagus. Oke, udah temu semuanya ya? Oke, terima kasih banyak. Boleh dimakan itu, bebas. Boleh. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi. Udah sembuh semua, berarti dokter merah berhasil menjadi dokteran. Oke, terima kasih banyak. Nah, sebagai penutup, saya akan memanggil teman-teman saya yang tadi sudah perform menghibur kita semua. Boleh semuanya masuk ke atas panggung lagi. Master Joe dan teman-teman The Clowns dan Pantomim, terima kasih banyak sudah memberikan keajaiban yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman penonton yang ada di studio, penonton yang ada di rumah yang sudah sempat menyaksikan acara pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur dengan keajaiban yang kita hadirkan. Magic selalu menghibur siapapun yang menyaksikannya. Karena dari sebuah hiburan akan memberikan kebahagiaan, kedamaian, keceriaan, dan juga menciptakan suasana keluarga. Seharusnya seperti itu. Sama seperti RCTI Plus yang selalu memberikan hiburan untuk kalian semua dengan One App All Entertainment. Dan sekali lagi, saya pribadi Marcel Redwolf, Sulap Merah Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RCTI Plus yang ke-3 tahun. Semoga selalu jaya dan selalu menghibur, serta rezekinya dan keuangan dan semua halnya dipermudah semudah bernafas. Amin ya rabbal alamin. Saya Marcel Radifal, selamat malam. Saya tutup pertunjukan kali ini. Magical Night with Marcel Radifal, Sulap Merah Indonesia.